Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak ustazah kita akan belajar bahasa Indonesia, melanjutkan pertemuan minggu lalu tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Di mana lingkungan sehat itu ciri-cirinya udaranya bersih, segar, tidak berbau, terdapat banyak pepohonan hijau. Sementara lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, jorok, banyak sampah berserakan. Akibatnya menimbulkan rasa tidak nyaman, bisa jadi karena adanya pencemaran lingkungan di sekitar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, apa itu pencemaran? Pencemaran adalah pengotoran lingkungan akibat sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Ada 4 jenis pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran udara, kedua, pencemaran air, ketiga, pencemaran tanah, dan yang keempat, pencemaran suara. Kita bahas pencemaran lingkungan yang pertama, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan, pembakaran sampah, atau kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara. Nah, udara yang kotor tersebut mengandung zat-zat kimia atau debu, bahkan bibit penyakit yang mana bisa menyebabkan penyakit-penyakit diantaranya sesak nafas, asma, bahkan menyebabkan kanker. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Nah, pada umumnya, tingkat pencemaran air tertinggi itu terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Pencemaran air ini bisa disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga yang sembarangan seperti air cucian, air bekas mandi, dan sebagainya. Dan juga pembuangan limbah pabrik yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Pencemaran air ini dapat merusak kesehatan makhluk hidup dan lingkungannya. Air yang tercemar berbahaya bagi kesehatan kita karena mengandung bibit penyakit dan juga zat-zat kimia yang beracun. Nah, penyakit apa yang bisa ditimbulkan dari pencemaran ini? Misalnya, kita minum dari air yang kotor, air yang sudah tercemar, maka bisa kena penyakit diare, muntaber. Atau kita gunakan air yang kotor itu untuk mandi, bisa menyebabkan penyakit kulit, gatal-gatal, dan sebagainya. Maka dari itu, gunakanlah air yang bersih dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Pencemaran yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah berasal dari sampah, baik yang mudah terurai maupun yang susah terurai, yang bisa menyebabkan kerusakan pada tanah. Nah, perbuatan membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan, karena sampah itu harusnya dibuang di lokasi pembuangan sampah yang semestinya dan sudah disediakan karena nantinya sampah itu akan diolah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Jenis sampah itu ada dua. Pertama, sampah organik yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, daun-daun, sisa makanan, buah-buahan, itu adalah yang berasal dari makhluk hidup sehingga mudah terurai nantinya. Yang kedua itu sampah anorganik yang berasal dari benda tidak hidup. Contohnya ada kaleng, botol, plastik, kertas, dan sebagainya. Yang mana sampah anorganik ini lama atau bahkan tidak terurai oleh tanah. Yang mana sampah anorganik inilah yang nanti menyebabkan pencemaran lingkungan tanah.
Pencemaran yang keempat adalah pencemaran suara. Pencemaran ini terjadi biasanya di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Seiring perkembangan teknologi, banyak benda-benda yang dihasilkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Seperti ada mobil, mobil itu punya suara klakson, knalpot, helikopter, suaranya juga bising, ambulan dengan suara sirinenya, speaker, dan banyak benda-benda yang menghasilkan suara bising lainnya. Nah, akibat dari pengaruh polusi suara tersebut bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti mudah terkejut, cepat marah, tertekan, bahkan bisa mengurangi pendengaran kita. Nah, itu tadi pembahasan tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan terakhir pencemaran suara. Alhamdulillah, kita akhiri materi dan pembahasan kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak Ustazah. Insya Allah kita lanjut materi pada pembahasan minggu depan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.